Hai, assalamualaikum. Alhamdulillah, share kegiatan lagi ya. Sama dengan video sebelumnya, ini video tentang kegiatan aku sehari-hari di rumah. Ceritanya di sini aku mau masak menu makan malam ya, teman-teman. Nah, di sini aku tadi habis minta tolong sama kurir untuk belanja di pasar sore. Nah, kalau di tempat aku tuh teman-teman banyak banget ya kurir kayak ojek gitu ya, bisa dimintain tolong ke pasar atau ke mana aja gitu. Nah, di sini aku pakai jasa kurir untuk ke pasar sore. Untuk sore ini aku nggak masak banyak ya. Di sini aku cuma mau bikin sambal tumis seperti biasa teman-teman. Masya Allah ini cabenya besar-besar banget ya. Kalau teman-teman sering nonton video aku sebelum-sebelumnya, pasti teman-teman tahu ya kalau aku tuh suka banget nyetok sambal di dalam kulkas. Jadi kalau bikin sambal tuh memang porsi banyak ya. Nah, di sini sengaja aku potong-potongin cabenya supaya nanti pas di blender gitu lebih cepat halus, teman-teman. Sebenarnya ada banyak kegiatan ya dalam setiap hari, cuman gak aku record. Karena pekerjaan rumah tangga ya cuman itu-itu aja. Nanti kalau aku record setiap hari teman-teman bosan. Nah, masya Allah di sini baby aku rewel banget ya teman-teman. Nah, seperti biasa kalau habis diimunisasi babynya tuh badannya panas dan bakalan rewel seperti ini. Kebetulan di rumah aku cuma lagi berdua sama baby, soalnya anak aku yang nomor 2 itu lagi jaga kios di depan dan Pak suami belum pulang dari kerja. Kebetulan di sini neneknya lagi ke sungai ya teman-teman, katanya sih mau pergi mancing gitu ya. Jadi di sini aku sambil momong bayinya sambil masak ya teman-teman. Di sini posisi ayunan anak aku dekat dari meja makan ya, sengaja aku taruh di sini. Jadi kalau misalnya bebek aku mau bobok gitu, aku bisa pantau terus sambil masak gitu. Nah, lanjut karena bebinya udah anteng, itu udah bobok ya. Jadi di sini aku lanjut mau menghaluskan cabe. Oh iya, terlalu asik dengan videonya, aku sampai lupa nyapa teman-teman dan bunda-bunda. Hai teman-teman, bunda-bunda gimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat ya. Sama seperti dengan keadaan aku saat mengedit video ini, dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mampir dan mengklik video aku, nonton dari awal sampai akhir. Makasih banyak ya teman-teman. Semoga dengan bertambahnya viewers dan subscriber, aku semakin semangat untuk selalu membuat konten dan bisa konsisten ya teman-teman. Saling sapa dan saling menyemangati di kolom komentar buat aku itu berpengaruh besar ya. Karena komentar-komentar positif teman-teman itu membuat aku semangat untuk selalu membuat konten. Oke teman-teman, kita lanjut ke videonya ya. Nah, di sini aku mau goreng jantung ayam ya teman-teman. Kalau di tempat aku tuh ada jual khusus jantungnya aja. Nah, ini tuh tadi pas mau beli aku rencana mau bikin sup gitu, tapi pas nyampe rumah kayaknya nggak keburu ya kalau aku harus ngupas wortel, ngupas kentang. Jadi jantung ayamnya aku goreng aja, nanti aku pakein sambal tumis. Nah, seperti biasa teman-teman, aku sambil-sambil gitu ya kerjanya. Nah, di sini sambil nunggu jantung ayamnya mateng dan sambelnya juga airnya menyusut ya. Jadi di sini aku mau beres-beresin dulu piring yang sudah aku tiriskan tadi. Nah, ini aku mau simpan di tempatnya. Kelihatan banget ya teman-teman kalau di sini aku niriskan piringnya tuh pelan-pelan banget, soalnya yang seperti teman-teman tahu kalau ayunan anak aku tuh dekat dari meja makan dan otomatis ini juga dekat dari meja kompor, soalnya memang keadaan dapurnya sempit teman-teman, jadi aku kerjanya pelan-pelan supaya piringnya nggak berisik, jadi bayinya tuh nggak terganggu ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, ini kayaknya ada suara jangkrik yang kerikor pas aku dubbing gitu. uh, Biasanya kan aku ngedit tuh di siang hari ya teman-teman, tapi karena kemarin kayaknya berisik banget, jadi aku coba untuk edit videonya di malam hari, dan ternyata emang sih suara kendaraan nggak terlalu kentara ya, nggak terlalu kedengeran, tapi kayaknya ini suara jangkrik yang lebih jelas ya teman-teman. Udah aku pasrah aja teman-teman, daripada aku nggak upload video nantinya, jadi ya udahlah biarin aja ya suara jangkriknya menghiasi suara aku. Nah, ternyata pas tadi aku ini minta tolong sama kurir belanja, ternyata Pak suami tuh beli sayur tadi ya pas
pagi hari. Dan ini tuh aku nggak lihat teman-teman, pas beres-beres tadi di meja kompor baru aku lihat kalau ada sayur. Nah kalau di tempat aku ini tuh sayurnya dicampur-campur gitu ya dalam satu kantongan, biasanya harganya tuh 5 ribuan gitu. Nah isinya tuh ada bayam. Nah ini tuh bayamnya banyak banget ya teman-teman, ini bisa dimakan sampai 3 kali masak gitu. Terus ada terong bulat sama labu sama apa lagi nih, kacang panjang gitu ya teman-teman. Nah kalau di sini bayamnya tuh kayak gini ya teman-teman, kalau nggak salah ini tuh bayam duri. Jadi kalau di tempat aku jarang banget ya ada bayam merah, jadi cuman adanya bayam kayak gini. Nah ini teman-teman, sayurnya udah selesai aku bersihin. Ini sebenarnya sudah aku cuci bersih ya teman-teman. Jadi labunya tuh tadi pas aku masukkan ke dalam air panas itu tuh nggak kerikor. Biasanya kalau di tempat aku sayur campur-campur kayak gini tuh dimasak bening aja ya teman-teman. Kalau untuk sambal tumisnya, karena ini porsi banyak, jadi masaknya ini agak lama ya teman-teman. Kalau nggak salah tuh sekitar 30 menitan gitu baru airnya nyusut. Soalnya kalau nggak terlalu kering airnya, itu tuh kalau disimpan dalam kulkas kadang kayak berjamur gitu ya. Jadi ini harus benar-benar menyusut airnya baru dikasih minyak goreng. Nah untuk di tungku sebelah ini sayurnya udah matang dan alhamdulillah tadi nggak sempat kerikor, bukan nggak sempat sih, kelupaan ya teman-teman. Jadi ini sambalnya juga udah matang, udah aku kasih bumbu garam sama gula. Nah kalau untuk sambal ya teman-teman, di rumah tuh aku emang jarang banget pakai penyedap rasa ya teman-teman. Paling sambalnya aku kasih garam sama gula aja, soalnya kasihan kan kalau anak-anak harus ikut mengkonsumsi penyedap rasa gitu ya, MSG. Jadi aku pakainya gula aja. Nah di sini aku siapin makanan untuk makan malam sekalian dengan piring-piringnya. Terus di sini aku ngecek nasinya apa udah masak atau belum. Oh ya teman-teman, sedikit tips dari aku ya supaya nasi kita awet dan rice cooker kita juga awet. Kata mbaknya pas aku beli, itu tuh air yang di atas tutup rice cooker gitu harus sering-sering dielap supaya nanti nggak jatuh ke nasinya, jadi nasi kita tuh awet. Alhamdulillah ya teman-teman, ini tuh sekitar pukul 5 sore, jadi masak-masaknya udah selesai alhamdulillah. Jadi ini lanjut aku mau bersihkan kompornya. Teman-teman bisa lihat sendiri kan itu percikan sambalnya kemana-mana, dan ini merusak pemandangan banget ya teman-teman. Nah untuk cairan pembersih ini aku buat sendiri. Kalau teman-teman penasaran boleh kalian cek video sebelumnya, di situ ada aku bagi tipsnya ya untuk membuat cairan pembersih sendiri di dapur. Dan ini tuh benar-benar ampuh ya membersihkan minyak ataupun kerak-kerak yang menempel di meja kompor. Selain menghilangkan minyak dan kerak di meja kompor, cairan pembersih ini juga menghilangkan bau amis ya teman-teman. Jadi ini tuh menurut aku bagus banget ya, juga menghemat uang belanja kita ya teman-teman. Selain cairan ini aku gunain untuk membersihkan meja kompor dan kaca lemari gitu, juga kaca jendela. Nah, cairan ini aku juga gunakan untuk ngepel lantai teman-teman. Sebenarnya sih sejak hamil anak yang kedua ya, dulu aku rajin banget ngepel sama dengan teman-teman gitu, yang kain pelnya tuh dicelupin ke air terus dipakai ngepel gitu ya. Tapi dulu waktu hamil besar, kayaknya umur 9 bulan gitu ya, aku habis ngepel dan itu tuh lantainya licin banget. Waktu itu kalau nggak salah iya waktu itu aku masih tinggal di rumah mertua gitu. Nah itu kemarin aku sempat kepleset gitu dan aku hampir kebentur ke meja makan teman-teman, dan itu tuh bikin aku shock berat. Tapi alhamdulillah masih dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan perut aku nggak sampai mengenai meja teman-teman. Jadi semenjak itu aku takut dan trauma banget ya kalau harus ngepel yang licin-licin gitu teman-teman. Makanya semenjak itu aku ngepelnya ya disemprot-semprot aja gitu, terus dilap pakai kain pel yang kering. Nah, di sini karena pekerjaan masaknya udah selesai, jadi aku juga lap-lap mejanya. Meja kompornya juga udah selesai. Lanjut di sini aku ngepel lantai. Nah, seperti yang teman-teman lihat, aku cuman semprotin cairan pembersih ini, terus aku lap pakai lap kering ya teman-teman. Dan menurut aku ini nih lebih bersih ya ketimbang harus aku celupin kain pelnya ke dalam air. Biasanya tuh meninggalkan debu gitu ya.
Jadi kalau seperti ini kayaknya bersih dan aman banget. Tips ini hanya menurut aku ya teman-teman, baik. Jadi kalau menurut teman-teman ini baik dan mudah, teman-teman boleh meniru yang aku lakuin. Tapi jika teman-teman merasa ini kurang bersih ataupun gak cocok dan gak sependapat dengan aku, teman-teman gak perlu meniru yang aku lakuin ya. Intinya kita harus menjadi diri kita sendiri, yang penting kita nyaman. Alhamdulillah teman-teman, pekerjaan aku udah hampir rampung ya, dan bayinya tuh masih tidur. Nah setelah ini nanti bayinya bangun dan akan aku mandiin, tapi aku nggak record sampai ke sana ya teman-teman, soalnya sudah kesorean banget. Kayaknya cukup sampai di sini ya teman-teman videonya. Ini sebenarnya masih panjang ya, soalnya masih ada video aku bersihin di ruang tamu sama ruang TV gitu. Tapi karena kalau aku gabungin videonya itu durasinya panjang banget, jadi kapan-kapan aku upload video berikutnya ya teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah, pas pekerjaan aku udah selesai, Pak suami datang dan beliau bawain oleh-oleh es Mataram kesukaan aku teman-teman. Oke teman-teman, videonya sampai di sini aja dulu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.